Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada pertemuan kita ini kembali kita belajar fisika, itu materi gelombang bunyi untuk konsep pipa organa, baik pipa organa terbuka maupun pipa organa tertutup, yang merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Pada pertemuan kita kali ini merupakan part yang ketiga. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami mohon dukungan kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Baik, kita masuk ke konsep yang pertama dulu, adalah pipa organa. Apa itu pipa organa? Pipa organa sebagai sumber bunyi. Jadi tadi sudah kita pelajari sebelumnya, pada part sebelumnya itu dawai sebagai sumber bunyi. Sekarang kita masuk ke pipa organa. Apa itu pipa organa? Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Jadi pipa organa terbagi atas dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, pada pipa organa terbuka terbentuk pola gelombang seperti pada gambar di atas. Misalnya pada gambar pertama ini dianggap sebagai frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua. Baik, kita ingin tahu berapa frekuensi bunyi yang timbul pada pipa organa. Pertama kita masuk ke frekuensi nada dasar, di mana L-nya ini adalah setengah lambda. Jadi L-nya untuk frekuensi nada dasarnya ini adalah L-nya. Panjang tabung pipa udaranya ini adalah L adalah 1/2 lambda. Berarti lambdanya adalah 2L. Berarti F1 sama dengan P per lambda P per 2L. Gitu. Sedangkan pada frekuensi nada atas pertama, L-nya itu sama dengan lambda. Berarti lambdanya sama dengan L. Berarti F2-nya sama dengan P per lambda, berarti P per L. Sedangkan ini, jadi ini satu L-nya ini dari sini sampai ke sini itu adalah 1 lambda. Ini terbentuk satu lambda di sini. Ini 1 lambda. Kalau yang ini adalah setengah. Dari sini ke sini itu adalah 1/2 lambda. Kalau yang ini dari sini sampai ke sini adalah 1 lambda. Kemudian dilanjutkan lagi ke sini adalah setengah. Berarti 1/2 berarti 3/2 lambda. Berarti L-nya adalah 3/2 lambda. Berarti lambdanya adalah 2/3L. Kita masukkan, berarti F3 sama dengan P per lambda dengan P 2/3L, berarti 3P per 2L. Oke. Selanjutnya kita lihat perbandingan frekuensi pada setiap nada, baik nada dasar 1, F1, F2 maupun F3, yaitu 1 banding 2 banding 3. Itu diperoleh dari tadi ini, F1 banding F2 banding F3 itu sama dengan P per 2L, ini P per L, ini 3P per 2L. Ini habis ya, P per L nya habis, P per L nya habis, P per L nya habis. Berarti tinggal 1/2, 2/2, 3/2. Berarti habis juga, ini habis, tinggal 1 banding 2 banding 3. Jadi untuk mencari berapa F2 nya berarti 2 kali F1. Kalau F3 nya 3 kali F1, F4 berarti 4 kali F1. Mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat pada belum ya, sepertinya kita selesaikan dulu ke pipa organa tertutup. Jadi dikatakan pipa organa tertutup jika salah satu daripada ujung pipa itu adalah tertutup sedangkan ujung lainnya adalah terbuka. Nah, akan terbentuk pola gelombang seperti gambar di atas. Ini pada gambar ini L-nya itu adalah 1/4 lambda.
berarti lambdanya adalah 4L. Itu. Kemudian di sini L-nya adalah terbentuk pola udah sampai 1 ini 3/4 lambda, berarti lambdanya adalah 4/3L. Sedangkan ini L-nya adalah 1/2, berarti 4/5 ya. Ini sini 1 lebih lagi, berarti 5/4 lambda, berarti lambdanya adalah 4/5L. Jadi ini sampai sini 1/4 saja, tidak sampai setengah 1/4. Kalau sini tidak sampai juga 1 tapi 3/4, ini tidak sampai 2 tapi 5/4 ya. Ini kita bagi-bagi nih, 1, kemudian ini bagi 2, ini 3, ini 4, ini 5, berarti 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Kalau yang ini 1, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ini 1/4, 2/4, 3/4. Nah, kita masukkan F1 sama dengan P per lambda, berarti P/4L. Kemudian F2 berarti P per lambda, berarti P/4/3L, berarti 3P/4L. Ini F3 berarti P per lambda, P/4/5L, berarti 5P/4L. Oke nih. Jadi F1 nya 4P/4L, F2 nya 3P/4L, F3 nya 5P/4L. Nah, berapa perbandingan frekuensi dari keseluruhan nada yang terbentuk? Itu bisa kita lihat perbandingan frekuensi nadanya adalah 1:3:5, atau merupakan kelipatan bilangan ganjil dari frekuensi nada dasarnya. Dari mana dapat ini angka 1, 3, dan 5? Coba kita lihat, ini F1 nya, F1 banding F2 banding F3 dari sebelah tadi ya. F1 berarti tadi berapa tadi? Ini P per P ini P/4L, ini P/4L, kemudian 3P/4L, 5P/4L. Jadi ini habis, semua 4L nya habis, P nya juga habis, berarti yang ada tersisa adalah 1:3:5. Jadi untuk pipa organ tertutup, perbandingan frekuensinya adalah kelipatan bilangan ganjil atau 1, 3, 5, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Contoh soal, sebuah pipa organa memiliki panjang 85 cm, di mana jika cepat remak bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Tentukan 3 frekuensi harmonik pertama apabila pipa organa tersebut pada kedua ujungnya adalah terbuka, berarti pipa organa terbuka. Nah, ini ada jawabannya di atas. Panjang pipanya adalah 85 cm dirubah ke meter, 85 kali 10⁻². Kemudian frekuensi nada dasar untuk pipa organa terbuka F1 sama dengan P/2L. P nya 340, kemudian L nya adalah 85 kali 10⁻². Oke, hasilnya itu adalah 200 Hz. Karena terbuka pada kedua ujungnya, maka harmonik selanjutnya adalah tinggal kita kalikan saja. Berarti F2 adalah 2 kali F1, 2 kali 200 berarti 400 Hz. Kemudian F3 adalah 3 kali F1, berarti 3 kali 200 dapat 600 Hz. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk pipa organa tertutup. Nah, ini sebuah pipa organa
tertutup memiliki panjang 68 cm. Tentukan 3 frekuensi harmoni pertama jika pipa tertutup di salah satu ujungnya dan terbuka pada ujung yang lain, di mana cepat rambat gelombang bunyi adalah 340 meter per sekon. Jadi L nya adalah 0,68 atau 68 cm bagi 100 dapat 0,68 meter. Kecepatannya adalah 340 meter per sekon. Nah, tanyakan adalah F1, F2 dan F3. Kita cari dulu F1 nya, karena pipa organ tertutup berarti P per 4L, V nya 340, 4 nya tetap, L nya 0,68, berarti 340 bagi 2,72 itu hasilnya adalah 125 Hz. Nah, berapa F1, F2 nya dan F3 nya? Karena F1 sudah diketahui, maka F2 adalah 3 kali F1. 3 kali 125 dapat 375 Hz. Sedangkan F3 adalah 5 kali F1, karena bilangkan itu tadi 135 berarti 5 kali F1, 5 kali 125 dapat 675 Hz. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di part berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.